warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvana Lamaji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di sini saya akan membuat video sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Baiklah, apa saja sih yang berperan dalam sistem peredaran darah? Yang berperan dalam sistem peredaran darah yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Baiklah, di sini saya akan memulainya dari vena cava inferior dan vena cava superior. Apa sih itu vena cava superior dan vena cava inferior? Vena cava superior merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bagian atas tubuh menuju ke atrium kanan atau serambi kanan. Kemudian vena cava inferior merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah mengandung karbon dioksida ke serambi kanan atau atrium kanan. Kemudian menuju ke atrium kanan. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang dari vena cava superior dan vena cava inferior. Atrium kanan menuju ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Menuju ke ventrikel kanan itu melewati yang namanya katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi untuk agar tidak terjadi aliran balik. Darah yang menuju ke ventrikel kanan itu tidak mengalir lagi ke atrium kanan. Kemudian ventrikel kanan merupakan bagian bawah jantung yang berfungsi memompa darah ke paru-paru. Kemudian darah memompa darah ke paru-paru atau ventrikel kanan berkontraksi menuju ke paru-paru melewati yang namanya arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru terdapat yang namanya kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang berfungsi menyaring atau membuang zat-zat yang tadinya darah yang mengandung karbon dioksida itu menjadi darah yang mengandung oksigen. Nah, kemudian darah yang dari paru-paru itu menuju ke atrium kiri melewati yang namanya vena pulmonalis. Melewati vena pulmonalis. Vena pulmonalis merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah mengandung oksigen menuju ke atrium kiri atau serambi kiri. Atrium kiri merupakan bagian atas kiri jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru, kemudian menuju ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, menuju ke ventrikel kiri itu melewati katup yang namanya katup mitral. Katup mitral ini berfungsi agar tidak terjadinya aliran balik atau darah yang sudah mengalir ke ventrikel kiri tidak mengalir lagi ke serambi kiri atau atrium kiri. Bilik kiri merupakan bagian kiri jantung bawah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh atau memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah darah dipompa melewati namanya katup aorta. Nah, di katup aorta melewati katup aorta. Katup aorta berfungsi agar tidak terjadinya aliran balik seperti fungsi dari katup-katup yang sebelumnya. Kemudian menuju ke seluruh tubuh melewati yang namanya aorta. Nah, aorta merupakan pembuluh darah besar. Di pembuluh darah besar aorta ini terdapat pembuluh darah kecil-kecil lagi yang bernama arteriola. Nah, kemudian menuju ke seluruh tubuh atau kapiler daerah kepala, dada, dan tangan, dan kapiler daerah perut dan kaki. Nah, di kapiler ini seperti yang tadi di paru-paru merupakan pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk menukarkan atau menyaring pembuluh darah atau darah yang mengandung oksigen tukarkan lagi kembali menjadi karbon dioksida menuju ke atrium kanan melewati namanya venula atau vena. Nah, vena ini merupakan seperti yang saya jelaskan pertama tadi, merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari tubuh menuju tubuh bagian vena cava inferior menuju darah yang dari bagian tubuh bawah ke atrium kanan. Begitulah seterusnya. Terima kasih.